Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan hidup kami. Kalau kami masih ada sebagaimana ada karena Tuhan. Lebih karena syukur kami ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami bersama-sama naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sadar, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman. Kami hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Penuh dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48 ayat pertama sampai ayat 11. Besok ayat 12 sampai ayat 20. Yesaya pasal 48 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman-Nya, hal-hal yang terjadi di masanya lampau telah Kau beritahukan hal dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Ya, dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang merintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekecil-kecilnya, dan bahwa engkau menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku aku menahan amanatku, dan oleh karena kemasihanku aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak menyiapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Ya, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukan oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana sikap Tuhan dan bagaimana Tuhan melihat keadaan bangsa Israel. Karena bangsa Israel, tapi Tuhan mau memulihkan bangsa Israel. Bagaimana mereka dalam mengiring kepada Tuhan, bangsa Israel dalam mengiring kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 1, dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Allah, dan yang ada keturunan Yakub yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Hanya di mulut, tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Hanya di mulut dan tidak sungguh-sungguh dan tulus hati. Tuhan mau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sampai napas kita yang terakhir benar-benar tulus. Hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Bukan hari Minggu ke gereja, bukan setiap hari,
Setiap hari hidup kita berubah dari hidup yang cacat sehingga hidup yang dibersihkan oleh kuasa firman Allah dan tingkah laku yang baik. Tuhan melihat bangsa Israel, Dia bersumpah tetap di nama Tuhan, mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kenapa? Tuhan mengenal hati bangsa Israel. Kenapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat yang keempat, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Inilah bangsa Israel, bukan saudara. Saudara tidak tegar tengkuk, saudara tidak keras kepala, dan saudara tidak apa-apa, tapi saudara punya hati yang lembut, hati yang tulus. Buktinya hari saudara datang mencari Tuhan. Kalau saudara tidak hati yang tulus, saudara tidak akan datang ke Tuhan pagi hari. Saudara akan langsung berangkat kerja, langsung makan, langsung lompat pergi. Tapi saudara sediakan waktu, mengatur waktu untuk datang kepada Tuhan, mengatur waktu untuk cari Tuhan, sediakan waktu untuk Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu saudara baru berangkat bekerja. Saya bangga dengan saudara, karena saudara punya hati yang tulus, hati yang mencari Tuhan, hati yang mengutamakan, bukan hati yang tegar tengkuk. Ya, mau dengar firman Tuhan, mau dikoreksi firman Tuhan, mau dinasihatkan firman Tuhan. Ya, tapi bangsa Israel mau dengar tapi tidak mau praktikkannya. Ya, inilah bangsa Israel. Maka Tuhan melihat keadaan bangsa Israel benar-benar memalukan. Ya, kita tidak jadi Kristen tidak memalukan Tuhan, tapi kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita bahkan katakan suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Ya, suratan Kristus yang dapat dibaca orang, melihat sikap tingkah laku kita, orang tertarik karena Kristus adalah nyata dalam kita semua. Sekalipun dalam kesederhanaan hidup kita nyata, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Biar perkataan kami bukan perkataan yang biasa, dan biar pagi hari kami mencari Engkau, bukan kami butuh Tuhan mencari hal yang duniawi, tapi mengutamakan Engkau. Bukan satu kewajiban, tapi kami mencari Engkau karena kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Engkau mengenal hati kami yang tulus. Engkau mengenal hati kami yang mencari Engkau. Satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan Tuhan. Dan sebentar kami akan cari nafkah Tuhan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Rumah tangga kami tidak kuasa keluarga. Kami hanya mengandalkan pedang tepisi. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja di depan. Berkat kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan sehingga dia mampu berperang melawan virus corona. Yang sembuh semakin banyak, tapi semakin yang sakit semakin sedikit. Bahkan kami percaya kemurahan Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia, sehingga negara kami, negara yang diberkati oleh Tuhan. Indonesia maju dari satu kenyataan sebagaimana Bapak Presiden. Kami sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Presiden, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.